Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdurrahman Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai materi geometri transformasi. Oke, untuk memasuki materi yang pertama, kita akan membahas tentang mengenai pengertian dari transformasi. Nah, apa sih pengertian dari transformasi itu? Dari definisi 1.11 kita ketahui misalkan V itu adalah bidang Euclides, di mana fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T itu adalah sebuah fungsi bijektif. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh 1.17, di mana diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Yang ditetapkan relasi T itu adalah sebagai berikut, yang mana untuk setiap P anggota V, di mana TP sama dengan Q, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Nah, kita disuruh membuktikan apakah T itu adalah suatu transformasi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus meneliti relasi T sehubungan dengan suatu transformasi, di mana berdasarkan definisi 1.11 diperoleh persyaratan suatu transformasi, yaitu yang pertama T adalah fungsi dari V ke V. Kemudian yang kedua yaitu T fungsi bijektif, yakni T adalah fungsi kepada dan juga T adalah fungsi satu-satu. Nah, sekarang coba perhatikan lagi bagaimana cara menjawab soal tersebut. Yang pertama, tadi kan kita ketahui bahwa caranya adalah T, kita membuktikan bahwasanya T adalah suatu fungsi dari V ke V. Kita ambil sebarang titik P, di mana kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A dan P tidak sama dengan A, tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran dan P di luar lingkaran. Nah, untuk P sama dengan A, misalkan Q sama dengan T dalam kurung P sama dengan A, sehingga AA dikali AQ sama dengan R kuadrat. Nah, AA itu adalah 0 dikali AQ sama dengan R kuadrat. Dapat juga kita tulis dengan AQ sama dengan R kuadrat per 0. Nah, di mana hasil dari R kuadrat dibagi 0 itu tak didefinisikan, yang mana artinya tak ada Q, sehingga AA dikali AQ sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tak ada Q anggota V, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Nah, jadi T bukanlah fungsi dari V ke V. Karena syarat pertama dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan T itu bukanlah suatu transformasi dan kita tidak perlu melanjutkan kepada syarat yang kedua. Nah, kemudian yang B, kita akan membahas mengenai komposisi transformasi. Nah, berdasarkan teorema 1.3, apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi, di mana teorema ini disebut pula teorema ketertutupan transformasi. Nah, setelah Anda mempelajari teori 1.3 di atas, timbul sebuah pertanyaan. Apakah T1 bundaran T2 itu sama dengan T2 bundaran T1? Yang artinya apakah pada komposisi transformasi berlaku sifat komutatif? Untuk melihat keberlakuan sifat tersebut, coba pelajari contoh berikut ini, yaitu contoh 1.18, di mana kita mengambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut, yang sudah disebutkan di contoh 1.16 tadi. Kita misalkan V bidang Euclides, sedangkan A itu adalah suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P anggota V. 1.1 jika P sama dengan A, T1P sama dengan A. 1.2 jika P tidak sama dengan A, T1P sama dengan P aksen, dengan P aksen adalah titik tengah dari AP. Selanjutnya kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclides dan G suatu garis tertentu untuk setiap P anggota V.
Kemudian jika P anggota G, T2P sama dengan P. Nah, dan jika P bukan anggota G, T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen itu adalah titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Nah, kita disuruh menyelidiki apakah T2 suatu transformasi, dan juga apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1. Ya, untuk penyelesaiannya tentu saja yang pertama kita membuktikan bahwasanya T itu adalah fungsi dari V ke V. Nah, yang pertama kita cari bahwasanya T2 itu adalah fungsi dari V ke V. Ya, berdasarkan teorema 2T1, setiap anggota X anggota V dan X anggota G, maka X tunggal dari X adalah T2. X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan teorema 2T2, setiap anggota X anggota V dan X bukan anggota G ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Nah, jadi untuk X anggota V dan X bukan anggota G ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi T2 suatu fungsi dari V ke V. Nah, kemudian kita membuktikan bahwasanya T2 itu adalah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu ada dua. Yang pertama yaitu T2 adalah fungsi kepada, dan yang kedua adalah fungsi satu-satu. Untuk membuktikan bahwasanya T2 adalah fungsi kepada, kita ambil sembarang Y anggota V. Apabila Y anggota G, ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan anggota G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Nah, kita misalkan himpunan N itu adalah G irisan L. Akibatnya ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y anggota NX dan YN sama dengan XY. Dari uraian ini ada X, sehingga YX itu tegak lurus G dan Y sama dengan TX. Nah, jadi kita ketahui bahwa T2 itu adalah fungsi kepada. Kemudian kita membuktikan bahwa T2 itu adalah fungsi satu-satu. Kita ambil dua titik sembarang X, Y, di mana Y anggota V, sehingga X bukan anggota, X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y, sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, dapat kita lihat pada gambar 1.5 bahwasanya garis T2Y dan garis T2X itu tidak terletak pada sisi yang sama. Nah, untuk XY pada sisi yang sama dengan G, dengan XY tegak lurus G. Karena XY tegak lurus G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu jarak dari T2Y ke G separuh jarak dari Y ke G. Ya, perhatikan gambar dari 1.6 itu, bahwasanya T2X itu adalah setengah dari X, T2Y adalah setengah dari Y, dan T2X dan T2Y itu tidak sama. Nah, sementara untuk XY pada sisi yang sama oleh G, XY itu tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus G, di mana G sejajar L. Karena T2X anggota L, T2Y anggota M, dan L sejajar M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Nah, coba perhatikan gambar 1.7. Nah, jadi T2 itu adalah fungsi satu-satu. Nah, karena T2 fungsi kepada dan satu-satu, T2 pun adalah suatu fungsi bijektif. Ya, dengan demikian T2 merupakan fungsi dari V kepada V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus garis G. Akibatnya titik A
dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Ambil sebarang titik P, X, Y anggota V, sehingga didapatkan T1P itu adalah sama dengan setengah X, setengah B tambah Y. Nah, itu merupakan titik tengah dari AP. Nah, dimana untuk setiap P, X, Y itu adalah anggota V. Sementara T2P itu sama dengan X, setengah Y, dimana setiap anggota P, X, Y itu adalah anggota V. Nah, coba perhatikan bahwasanya T1 bundaran T2P itu adalah sama dengan T1 T2P sama dengan T1 dalam kurung X, setengah Y sama dengan setengah X, setengah dikali B plus setengah Y, sehingga kita dapatkan T2 bundaran T1P itu adalah sama dengan T2 dalam kurung T1P sama dengan T2 dikali setengah X, setengah B plus Y, sehingga didapatkan setengah X, setengah seperempat B plus Y. Nah, jadi T1 bundaran T2P itu tidak sama dengan T2 bundaran T1P untuk setiap P, X, Y anggota V. Maka dari itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Nah, akibat dari contoh ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian yang C, kita akan belajar mengenai transformasi balikan atau inverse, di mana apabila kita akan mempelajari transformasi balikan atau inverse, kita harus mempelajari dahulu apa sih yang disebut dengan transformasi identitas yang dinotasikan oleh epsilon. Ya, lambangnya seperti itu, bacanya epsilon serta sifatnya. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apabila T sebarang transformasi, apakah ada balikan dari transformasi T? Apabila ada, apakah ia suatu transformasi? Nah, untuk menjawab apabila suatu transformasi itu ada, berapa banyak balikan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar mengenai teorema berikut ini, yaitu teorema 1.6, di mana setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Makna dalam pernyataan di atas itu harus ditunjukkan secara berturut-turut, di mana yang pertama itu adalah adanya balikan dari T. Kemudian yang kedua, yaitu balikan dari T merupakan suatu transformasi. Kemudian yang ketiga, balikan dari T itu tidak lebih dari satu buah. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu adanya balikan dari T. Kita tetapkan T1 sebagai fungsi berikut. Andaikan X anggota V dengan V bidang Euclides. Karena T suatu transformasi, maka ada prapeta Y anggota V, sehingga TY sama dengan X. Ambil T1X sama dengan Y, yang artinya T1X itu prapeta dari X oleh T. Jadi dari TY sama dengan X, maka T1X sama dengan X. Karena T1X sama dengan T bundaran T1X sama dengan X sama dengan epsilon X untuk setiap X anggota V. Jadi T bundaran T1 itu sama dengan epsilon. Selanjutnya T1 bundaran TX sama dengan T1 bundaran TX. Nah, misalkan TX sama dengan B, maka T1B sama dengan X. Nah, jadi T1 bundaran TX itu sama dengan X sama dengan epsilon X untuk setiap X anggota V. Maka dari itu T1 bundaran T itu sama dengan epsilon. Nah, sehingga kita ketahui ada balikan dari T, yaitu T1. Balikan dari T yaitu T1 itu adalah suatu transformasi. Berdasarkan uraian penetapan T1 di atas, jelas bahwa T1 suatu fungsi kepada dari V ke V. Jadi cukup menunjukkan T1 suatu fungsi satu-satu saja. Untuk itu, ambil sembarang unsur X1 dan X2 pada V, sehingga T1X1 sama dengan T1X2. Kemudian misalkan A sama dengan T1X1 sama dengan T1X2. Karena TA sama dengan T1X1 sama dengan X1 dan TA sama dengan T1X2 sama dengan X2, maka X1 itu sama dengan X2. Jadi T1 itu adalah suatu fungsi satu-satu.
Karena T1 fungsi dari V kepada V dan fungsi satu-satu, maka T1 adalah fungsi bijektif. Akibatnya T1 itu adalah suatu transformasi. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi balikan dari T tidak lebih dari 1. Andaikan ada dua transformasi balikan dari T selain T1 yaitu T2, sehingga T2 bundaran T itu sama dengan T bundaran T2 sama dengan epsilon. Kita ambil T1 bundaran T sama dengan epsilon, sehingga T1 bundaran T bundaran T2 itu sama dengan epsilon bundaran T2, dimana T1 bundaran T bundaran T2 sama dengan T2. Nah, T1 bundaran epsilon itu sama dengan T2, dimana T2 transformasi balikan dari T, sehingga T1 itu sama dengan T2. Jadi hanya satu transformasi balikan dari T, yaitu T1. Nah, berdasarkan teorema 1.6 ditetapkan penulisan transformasi balikan dari T dengan notasi T pangkat min 1. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.